Nyala belum sih? Jam berapa ini? Kurang 1 menit. Mana? Wih, Chef Jun. Beneran Chef Jun yang muncul ini. Soalnya kecil. Ini bisa aku bawa sedikit. Oh iya, nanti aja. Yes. Kita tunggu. Teman-teman, kita tunggu 1 menit lagi ya. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain buat join di live baking kali ini. Musiknya kekencangan Pak. Nggak usah banding dengan suaraku tadi. Oh iya. Udah harusnya. Cuman itu lumayan kencang. Deh. Oke. Kantong. Delaynya lumayan. Oke, kita mulai. Udah on semua ya. Baik, selamat siang Smart Bakers. Kita ketemu lagi di live baking di Smart Plus Prof. Bersama saya kali ini Chef Miki. Saya akan membawakan live baking untuk menu strawberry strawberry leci dessert box. Bentar, tak kecilin dulu. Nah, teman-teman udah dapat resepnya belum? Kalau belum bisa dicek
ada di Instagram Smart Plus Prof. Bisa dicek, dicari untuk poster yang aku demo hari ini. Kemudian teman-teman swipe ke kiri, resepnya ada di sana. Total ada 3 slide resep ya. Oke, biar nggak lama-lama, kita akan langsung buat. Jadi dessert box ini sebenarnya menu yang cukup populer, banyak yang dibuat seperti untuk open order atau untuk pesanan, cocok juga untuk hantaran, dessert, cukup bervariasi dan isinya pun juga lumayan bervariasi. Jadi aku hari ini akan bikin dessert box yang temanya dia cenderung ke arah manis dan sedikit asam, kombinasi antara stroberi dan leci. Biar nggak berlama-lama, hari ini sebentar aku sambil ngelesain margarin dulu. Hari ini margarin pakai apa sih ya? Hari ini margarin kita menggunakan Palembum Cake margarin. Ya. Ini sambil kita siapkan dulu untuk bikin cake. Jadi biasakan kalau mau bikin cake dilihat resepnya. Kalau margarinnya dilelehkan, kita siapkan dulu dilelehkan sambil kita akan kocok telur setelah ini. Ya. Untuk melelehkan margarin, hari ini kita pakai Palembum Cake margarin. Melelehkan margarin selalu jangan sampai sepenuhnya leleh. Jadi kurang lebih setengah leleh. Mungkin bisa dibantu seperti ini ya, dipotong kecil-kecil biar dia lebih cepat meleleh. Kemudian nanti kalau sudah dia leleh kurang lebih setengahnya, bisa dimatikan api. Kemudian masak biar dia leleh dengan sendirinya dengan sisa panas. Kenapa harus seperti itu? Karena di margarin ini kan ada campuran untuk flavor, aroma, dan yang khususnya aroma sih ya kalau aku bilang. Kalau rasa dia pemanasan berlebih nggak terlalu. Nah seperti ini kurang lebih masih ada yang menggumpal. Matikan api. Kita aduk aja biarkan dia leleh dengan sendirinya. Jadi kenapa seperti ini? Ini berlaku untuk margarin-margarin kita semua, Vilma atau Palembum, dan juga kalau teman-teman bahkan teman-teman pakai butter sekalipun, ini kan pertanyaan nih, prinsipnya sama, untuk fat selalu lelehkan jangan 100% ya. Oke, kita sisihkan dulu biar dia tidak terlalu panas. Kemudian sambil menunggu, kita akan juga mempersiapkan untuk si leci strawberry kompot. Jadi tadi aku sudah siapkan leci. Hari ini aku pakai leci kaleng. Leci kaleng kita tiriskan dulu lecinya, kita cincang kasar sama stroberi. Taruh di panci. Langsung aja campur. Ini kita campur semua, termasuk airnya. Jadi kan di kaleng, leci kaleng itu biasanya ada air, ada buah. Buahnya ditiriskan dulu, cincang. Kemudian baru setelah itu kita campur lagi. Kita akan masak jadi kompot ini dengan air dari kaleng. Air dari kaleng ini isinya bisa dilihat di petunjuk isian ini ya. Biasanya cuman air dan gula karena untuk pengawet alami. Dan seringkali yang salah kaprah, ada memang beberapa produk itu kalau di kalengan ada tambahan pengawet. Tapi perhatikan lagi, biasanya kalau dengan kaleng, kalau sistem-sistem industri, mereka sudah sistem pemasakannya dengan kemas high pressure di bagian luar. Ini macam-macam ya, dingin, panas. Jadi dia awet alami dibantu dengan air dan gula. Nah seperti ini kalau udah tercampur rata, kita panaskan aja. Panaskannya sampai seperti apa? Panaskannya cukup sampai kira-kira stroberinya setengah lembut dan sari-sarinya dia keluar semua. Jadi sari-sarinya tercampur dan aromanya campur jadi satu antara stroberi dan leci. Ya. Oke, ini sambil kita akan masak ya untuk leci sama stroberi kompotnya. Masak leci strawberry kompot ini akan butuh sedikit waktu, mungkin bisa 5-10 menit sampai dia benar-benar sari-sarinya keluar.
Biasanya patokannya sampai airnya itu mendidih dan airnya sedikit surut atau kesap ya. Oke, jadi kita sambil biar nggak terlalu lama. Ini sesekali nanti kita aduk. Kalau sudah leci udah tercampur, kita aduk. Nanti sambil sesekali diaduk, kita akan buat untuk si cake-nya lebih dahulu, cake vanilla. Bentar. Untuk cake vanilla kita hari ini kita akan pakai loyang 3040. Bahannya telur kita campur bersama dengan gula pasir dan cake emulsi serta vanilla pasta. Semua bahan sesuai di resep ya. Chef, ini ada pertanyaan nih, Chef. Yes. Yang dipakai pakai tepung protein apa? Dari Kak Yesi Imawati. Chef, untuk tepung terigunya pakai yang sedang atau tinggi? Nah, Apakah untuk hasilnya sama aja? ya, Untuk apa aja? untuk yang cake kita hari ini kita akan pakai terigu protein sedang atau terigu serbaguna ya. Mereknya bebas. Merek apapun boleh. Untuk pemakaiannya seandainya teman-teman rubah, kan di resep macam-macam nih. Kadang ada yang pakai protein rendah untuk cake. Itu nggak masalah. Cuman perbedaan protein rendah dan tinggi ini sambil aku kocok ya. Perbedaan protein rendah dan tinggi, rendah sedang tinggi, itu nanti akan pengaruh di tekstur dan kepadatan dari cake. Semakin rendah, kepadatannya akan semakin lembut. Tapi otomatis bentuk dari cake teman-teman nanti tidak akan sekokoh kalau proteinnya semakin tinggi. Jadi kenapa hari ini aku pakai protein sedang? Aku mengejar yang kira-kira di tengah ya. Untuk pertama ini, untuk telur, teman-teman bisa lihat ya, untuk mixer aku speednya tidak terlalu kencang dulu. Jadi speednya tidak termasuk pelan sedang, karena telurku tadi kan cukup dingin. Terus aku pakai SP juga. Kalau terlalu dingin, seringkali SP itu seperti menggumpal, nggak terlalu mudah bercampur dengan telur. Makanya kalau teman-teman keluar dari oven, dibalik, kertas di bawahnya dilepas, kadang ada seperti gumpalan kuning. Nah itu karena pengocokan di awal terlalu cepat. Jadi biasanya bertahap, pertama kira-kira kecil sedang, sampai kurang lebih si SP-nya larut, baru kecepatan kita naikkan. Kita ngomong-ngomong soal cake dulu. Cake ini kapan sih kira-kira sampai seberapa lama ngocoknya? Kalau ditanya waktu, aku pasti nggak bisa bilang karena beda mixer, otomatis waktunya pasti beda. Kemudian beda ukuran bowlnya, kemudian pakai hand mixer atau pakai standing mixer itu pasti beda. Tipsnya gimana? Jadi teman-teman perhatikan kekentalan dari adonan teman-teman ya. Ini udah dia larut, aku naikkan kecepatannya. Jadi nanti dicek kekentalannya. Kalau sudah kental, aku akan tunjukkan di kamera. Seringkali kan kalau aku bikin video ini cukup pendek ya, jadi teman-teman ada yang terkadang itu nggak perhatian, kelihatannya udah kental. Ada yang patokan paling gampang lihat di waktu, harusnya nggak masalah asal mixer teman-teman sama, itu kalau waktu. Sedangkan kalau mixer beda, waktunya pasti beda. Patokan paling mudah, kalau diaduk adonan ini sudah kental, waktu diangkat dia masih menimbulkan sedikit jejak. Jadi istilahnya ribbon mark atau apa ya. Nah jadi waktu di motif gini dia masih ketinggalan, masih bisa terbentuk. Nanti aku tunjukkan deh, jadi biar nggak bingung, karena istilah tiap orang kan cukup beda-beda ya. Sambil nunggu ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan dari Kak Karunia Pratama. Ya. Perbedaan panggung cake margarin dan palem margarin apa ya saya? Perbedaan palem cake dan palem margarin. Yang pasti secara kemasan kan ada merah sama hijau ya. Merah itu palem cake, merah itu palem margarin. Mungkin kelihatan di belakang sini. Yang merah palem margarin, kalau yang hijau adalah palem cake margarin. Nah,
bedanya apa? Nggak terlalu berisik kena ini nanti. Bedanya apa? Bedanya yang utama adalah di formulasi. Kalau pancake margarin, formulasi secara emulsinya dia lebih bagus. Jadi sesuai namanya ada cake. Ini memang target utama kita adalah untuk membuat cake. Jadi cake-nya itu bisa lebih moist, kemudian cake-nya itu bisa lebih lembut, tahan lama, dimakan nggak seret, itu seperti itu. Itu dari formulasi. Plus untuk aroma keduanya kurang lebih sama fruity butter. Cuman untuk aroma yang di pound cake, dia aromanya lebih kuat untuk mengimbangi kualitas untuk cake itu tersebut. Jadi kurang lebih bedanya di sana. Ya. Ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Donat Latansa. Ya. Cake emulsinya pakai apa untuk resep ini? Untuk yang hari ini cake emulsinya saya pakai SP. Pakai SP bisa, pakai ovalet bisa. Cuman kalau nggak salah ini aku bawa yang SP. Oke. Ya. Ini berarti menjawab pertanyaan Kak Mami Widayati ya. Ya. SP apakah bisa diganti dengan ovalet? Bisa. Ya. Untuk penggantian bisa. Jadi merek-merek SP, Ovalet, TBM, terus ada Quick, kurang lebih sama, cuman masing-masing resep ini punya ciri khas sendiri-sendiri. Ada yang dia lebih mudah mengembang adonannya, ada juga yang dia lebih cenderungnya ke arah halus. Nah itu mungkin teman-teman bisa coba cari yang paling sesuai sama teman-teman. Ya. Ada pertanyaan lagi nih Chef. Ya. Kak Mami Widayati. Jadi kecepatan mixernya dari rendah terus dicepetin ya Chef, ada 2 tahapan. Ya betul, untuk kecepatan saya selalu pertama rendah dulu. Terutama ya kalau telur yang saya pakai kondisinya dingin. Seandainya telurnya kondisi suhu ruang, biasanya langsung saya sedang. Selama dia sekedar udah tercampur, langsung saya speednya speed tinggi. Tapi kalau dingin butuh waktu sedikit lebih lama. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Kak Miming Teja. Chef, kalau Ya. kental berjejak itu cirinya bagaimana ya Chef? Nah, kental berjejak nanti ya, aku tunjukkan aja. Jadi biar teman-teman nggak bingung. Karena kan istilahnya tiap orang beda. Nanti bilangnya kentalnya segitu, ternyata beda. Jadi aku akan tunjukkan nanti, ya. Ditunggu. Terakhir lagi Chef, Yes. Kak Lindawati 70. Chef, penggunaan telur baru atau lama juga Iya. berpengaruh ya? Terima kasih. Ya, untuk telur pasti. Jadi kualitas telur itu akan sangat pengaruh karena adonan dasar, istilahnya dasar dari adonan sih, kebalik ya. Dasar dari adonan untuk cake yang sponge cake seperti ini itu dari telurnya. Kalau telur baru biasanya dia masih kental. Jadi dipecah itu teman-teman lihat masih menggunung, putihnya itu ada kayak menggumpal di tengah. Sedangkan kalau telur lama biasanya dia lebih cair. Nah, kalau telurnya itu sudah cair, seringkali waktu kita kocok itu pengembangannya dia kurang bisa maksimal. Kurang bisa maksimal, nanti pengaruhnya sama hasil cake kita mengembangnya juga kurang maksimal. Tapi perbedaan telur itu bisa juga diakali dengan penyesuaian penambahan SP atau cake emulsi. Jadi kalau misal terlalu encer, bisa teman-teman tambahkan sedikit aja untuk si cake emulsinya. Ya, ini kurang lebih kentalnya seperti ini. Ini kental sebelum terigu masuk ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kentalnya seperti ini, mengalir. Terus kalau di bowlnya dia masih kelihatan berjejak seperti ini. Dibikin angka 8, ini bisa. Ya, ini masih kental gini lah. Nah, seperti ini. Udah, nggak apa-apa biarin. Kalau sudah, terigunya kita masukkan sambil kita campur. Untuk pencampuran terigu, menggunakan mixer pun tidak masalah. Tapi speednya speed rendah aja, jadi dia benar-benar bisa tercampur merata. Ya, sambil aku masukkan. Kalau misal teman-teman terigunya di rumah ya mungkin udah lama, sebelumnya bikin 1 minggu atau 2 minggu lalu,
lebih baik terigu ini diayak waktu ditimbang. Jadi pastikan biar terigunya nggak menggumpal. Soalnya kadang kan kalau menggumpal karena lembab, nanti waktu waktu dikeluarkan dari loyang setelah oven, kadang ada ketinggalan seperti gumpalan-gumpalan terigu yang ketutup, ya. Ini kalau udah terigu masuk, kita campur aja sampai rata. Kalau pakai mixer maksimal kecepatan sedang aja, nggak perlu pakai kecepatan tinggi, asal dia campur rata. Tapi seandainya kalau teman-teman nggak pakai cake emulsi, nyamburnya cukup pakai spatula aja ya. Oh berarti boleh ya Chef kalau nggak pakai cake emulsifier? Boleh. Kalau nggak pakai cake emulsifier boleh, karena cake emulsifier ini fungsinya adalah bahan tambahan. Soalnya ada pertanyaan dari Kak Mimin Teja, Chef kalau cake apakah selalu harus menggunakan emulsifier? Kalau enggak pakai bagaimana hasilnya? Sudah menjawab ya Kak? Ya, jadi cuman bedanya aja kalau nggak pakai cake emulsifier, telur ini waktu pengentalannya akan butuh waktu lebih panjang. Satu. Kemudian setelah nanti margarin masuk dicampur, adonan tidak boleh menunggu terlalu lama di luar. Jadi harus langsung di oven. Karena semakin lama menunggu nanti telurnya ini akan semakin kempes sedikit demi sedikit, ya. Ini kurang lebih aku tunjukkan. Ini yang sudah kental setelah terigu dicampur ya. Jadi masih bisa meninggalkan angka 8 seperti ini. Nah, ini bisa. Chef ada pertanyaan nih Chef. Iya. Kak Rola Win. Chef kalau dikocoknya semakin lama apa semakin bagus untuk pengadukan adonan? Ya, untuk Atau harus pakai waktu? Kalau waktu idealnya itu beda mixer, beda waktu ya. Kecuali kalau teman-teman sudah tahu standar, oh kentalnya seperti ini, oke nggak masalah. Tapi pengocokan kita ngomongnya standar aja di mixer yang sama. Semakin lama apakah semakin bagus atau enggak, itu kalau semakin lama nanti hasilnya enggak maksimal justru. Ini sambil aku mix dulu ya, sambil aku cerita. Jadi ini yang sudah kental. Tadi palembum cake margarin yang sudah dilelehkan, aku masukkan. Tuang. Cake margarinnya berarti sudah dingin ya Chef? Ya, sudah kurang lebih suhu ruang. Oh iya. Masih hangat-hangat sedikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu panas. Ya. Ini sambil si leci berry kompot. Nah, ini sudah layu. Mungkin kameranya bisa digeser sedikit. Aku geser dah. Ini kan kurang lebih udah layu seperti ini. Harum banget nih Chef. Ya, harum banget, benar. Ini kita matikan aja. Kita biarkan dia sampai suhunya turun. Ini setelah ini akan aku pindah ke mangkuk biar lebih cepat dingin. Kita balik ke adonan, tadi fatnya sudah dituang semua. Kita campur. Untuk pencampuran fat usahakan jangan asal acak seperti gini, jangan. Karena kalau terlalu acak, ini bikin adonan lebih gampang turun. Jadi lebih idealnya memutar. Jadi ditarik dari tengah ke samping sampai ke dindingnya bowl. Putar, pastikan dia rata. Di sudut-sudutnya pastikan semua tertarik. Karena kalau misal dia tidak tercampur rata, ada sisa margarin yang tertinggal ya, menggumpal, itu yang menyebabkan cake teman-teman jadi bantat. Dan pencampuran ini sebisa mungkin secukupnya aja. Jadi biar rata, aduk terus aja. Biarpun kelihatan sudah tercampur rata, aduk terus. Itu juga nggak bisa. Kalau terlalu sering diaduk setelah margarin masuk, cake kita akan volumenya akan lebih kempes. Jadi kalau nggak yakin pelan-pelan gini aja nggak masalah. Yang penting rata, ya. Ada pertanyaan lagi Chef. Kak Rola Wirna, Chef Ketutup. Chef bila tidak menggunakan mixer atau tenaga mesin untuk mengaduknya berapa lama waktu yang dibutuhkan? Takut adonannya nggak berhasil kalau kelamaan Chef karena menggunakan spatula. Itu mencampur terigu atau campur margarin ya? Mencampur margarin. Pas tepung sama margarin. Nah, kalau nyampur terigu nggak apa-apa, sebentar aja pokok dia tercampur rata. Kalau margarin pun juga sama, asal dia tercampur rata.
Jadi ngaduknya pakai whisk atau pakai spatula, ya. Bentar, Pokoknya ini udah nggak ada spatulanya. endapan minyaknya ya, Chef? Iya, pastikan endapan minyaknya sudah terangkat semua. Nah, ini sambil nyambung tadi pertanyaan, mixer semakin lama semakin bagus nggak? Idealnya secukupnya, ya. Semua yang secukupnya itu hasilnya paling bagus, nggak berlebihan, nggak kurang. Kalau misal kurang, cake ini adonannya kan kurang kaku. Kalau kurang kaku nanti volumenya kurang maksimal, satu. Sedangkan kalau kelebihan nanti prinsipnya kurang lebih sama. Telur ini dia punya batas kapasitas maksimal untuk dikocok sampai mengembang. Jadi kalau dia sudah sampai di batas maksimalnya dia, nanti seperti pori-porinya si telur ini akan pecah kembali karena terlalu dipaksakan. Jadi dibilang semakin lama semakin bagus enggak juga. Kalau terlalu lama adonan kita akan kempes lagi. Dan biasanya yang sering terjadi kalau terlalu lama, kan ini telur dipaksa untuk mengembang terlalu maksimal, berlebihan. Tapi di resep kondisi terigunya, tepungnya itu kurang. Itu akan bikin cake teman-teman waktu keluar dari oven, nanti bagian tengahnya ini akan cenderung ciut. Jadi dia mengembang maksimal, apalagi cake-cake yang tebal ya, sekitar 7-8 cm. Itu begitu keluar, bagian tengahnya cekung di tengah seperti bikin mangkok. Itu karena mixernya terlalu lama. Seperti itu. Chef, ada pertanyaan dari Kak Miming Teja. Ya, Proses masak leci dengan stroberi, apinya kecil atau sedang? Stroberinya apakah mudah hancur, Chef? ya untuk pemasakan leci sama stroberi, kalau saya di sini sih apinya kurang lebih sedang ya. Jadi yang penting dia seperti berusaha mendidihkan, tapi panasnya nggak terlalu tinggi. Kalau mentok itu seringkali di dinding-dinding samping ini kayak gosong. Karena kan leci sama stroberi termasuk ada kandungan gulanya lumayan banyak nih. Jadi kita menghindari itu. Nah ini kurang lebih kentalnya seperti ini ya. Masih berjejak berarti ya, Chef? Masih berjejak. Berjejak pun dia nggak langsung habis. Jadi pastikan kurang lebih kentalnya seperti ini. Tapi perhatikan juga kekentalan ini masing-masing adonan beda ya. Kalau teman-teman lihat di resep kan adonan ini pakai telurnya 150. Terus kuning telurnya juga sama-sama 150. Untuk perbandingan ini kan termasuk kuning telurnya banyak nih. Kalau di per biji, telur utuhnya 3, kuning telurnya dia pakai 9. Kalau perbandingan kuning telur yang banyak seperti ini, dia kentalnya maksimal cuman kurang lebih seperti ini. Ya, tapi kalau misal pakainya lebih banyak, jadi perbandingan telurnya misal secara timbangan 200 gram telur utuh dan 100 gram kuning telur, itu pasti bisa lebih kental dari ini. Jadi patokannya itu, semakin banyak kandungan putih telur, adonan pasti akan lebih kental hasilnya. Jadi memang beda-beda, dilihat patokan gampangnya timbangannya lah. Kalau sama 1:1, kentalnya kurang lebih seperti ini ya. Ini kita ratakan dulu. Pertanyaan, Chef, Ya. dari Kak Kliana Sunandar. Chef, bagaimana menyiasati kadang margarin cair suka tertinggal di bawah adonan? Nah, kalau tertinggal di bawah, biasakan dari latihan waktu mengaduk. Waktu mengaduknya pastikan dia rata, nggak usah terburu-buru kalau nggak yakin. Pastikan tarik ya, kalau seperti ini kan kelihatan. Tarik sampai kena dasar semua, balik, diputer. Boulnya diputar juga biar dia lebih rata ya. Ceknya seperti itu. Ini kalau udah seperti ini udah rata, diketuk-ketuk di meja dulu. Ini kan kelihatan nih ada kayak gelembungnya yang agak kasar-kasar. Ini kita ketuk di meja. Biar dia pori-porinya sedikit lebih halus. Kalau sudah seperti ini, kita akan oven. Ovennya hari ini aku pakai suhu 180, kurang lebih 16 sampai 17 menit. Jadi
cukup sampai dia sudah benar-benar matang ya. Aku masukkan oven dulu. Chef, ada Yap. pertanyaan dari Kak Jana Janatun. Chef, Ya. cake udah di oven. Lama-lama kok cake-nya turun, nggak ngembang. Padahal waktu masih panas, cake-nya ngembang. Kenapa ya, Chef? Nah, kalau setelah mencampurnya agak lama dia turun, it's salah satu faktornya itu yang pertama tadi overmix ya. Overmix, ngocok terlalu lama, telurnya terlalu mengembang. Jadi waktu masih panas pertama itu kan tinggi sekali tuh. Tapi setelah itu dia pelan-pelan turun. Oh, ambles gitu ya, Chef? Ambles Karena di bagian tengah, overmixing. overmixing. Bisa karena itu, atau ada juga kondisinya itu karena terigunya kurang. Oh, ya. Jadi antara overmixing atau terigunya kurang. Ini aku pindah dulu biar dia cepat dingin ya. Nah. Oke, lanjut. Ada Kak Eka Momi 91. Ya, Pertanyaannya, Chef, untuk buah leci biasanya di tiap daerah jarang jualnya. Apakah bisa pakai leci yang kalengan? Cara olahannya sama, dimasak lagi dengan stroberi. ya untuk yang hari ini kita pakainya leci kaleng. Tadi aku pakai leci kaleng merek ini. Merek punya Erawan Food. Ini kan lebih gampang ya. Kalau pakai yang leci fresh, yang di resep ini dengan kaleng justru. Kalau teman-teman ada yang pakai leci fresh, justru perlakuannya harus berbeda. Jadi kalau leci fresh kan dia airnya nggak banyak itu. Teksturnya dia seperti apa itu rambutan lah ya. Rambutan kita sama-sama rambutan atau kelengkeng kurang lebih seperti itu. Kalau fresh malah dia harus dicincang. Plus waktu masak sama si stroberi, dia harus ditambahkan air sedikit dan gula sedikit untuk menyesuaikan rasanya. Ya, justru perlakuannya beda. Seperti itu. Sebentar saya sambil nyuci ini ya, panci sebentar aja. Wih. Tak pakai sekarang soalnya. Bik nitir iki ya, wis ya. Thank you. Nah, ini setelah ini. Oh ya, aku cerita dulu. Jadi tadi kan untuk bahan-bahan strawberry lychee dessert box, kita yang butuh yang pertama vanilla cake. Vanilla cake kita sudah buat, kita masuk ke oven. Kemudian halaman kedua lychee berry kompot yang ini. Ini setelah sudah matang, teksturnya kurang lebih seperti ini. Strawberry-nya sudah empuk-empuk setengah layu seperti itu ya. Dan sari-sarinya udah keluar. Ini kita biarkan dulu, dinginkan dulu sebelum nanti ditata. Lanjut setelah ini kita akan bikin jelly leci. Jelly leci ini aku pakai jelly kemasan yang sudah jadi. Jadi mungkin teman-teman gampang carinya di pasaran. Ini cari yang rasa leci. Terus penggunaannya sama gula dan air. Nanti leci sama gula dicampur dahulu, baru dicampur dengan air, setelah itu baru kita panaskan ya. Terus setelah jelly leci nanti ada vanilla crumble. Untuk vanilla crumble hari ini aku tidak buat. Jadi aku udah siapkan. Tapi cara membuatnya cukup mudah. Di resep kan bisa teman-teman lihat ya, bahannya cuma terigu serbaguna, susu bubuk, gula pasir, dan palembum cake margarin. Semua bahan itu teman-teman campur aja, campur rata, kemudian diaduk pakai spatula boleh, atau diurap seperti bikin kulit pie. Nanti hasilnya dia seperti berpasir. Nah kalau udah berpasir, tinggal disebar di loyang, kemudian dipanggang, panggangnya suhu 180, waktunya kurang lebih 5-10 menit aja. Jadi warnanya kita akan dapat kurang lebih kuning kecoklatan seperti ini.
Aku pindah biar kelihatan ya. Jalan terus. Sempat nge-freeze. Iya. Oh, Nge-pause. sempat nge-pause. Sebentar. Ini tadi cut sampai mana ini? Tadi sampai mana? Ya udahlah. Terakhir kan kita ngomong soal si leci kompot. Leci kompot kalau udah dimasak, ya tahannya berapa lama? Ya. Tahan berapa lama? Kalau sudah matang seperti ini, kan udah tanak ini. Ini kita masak dia sampai mendidih. Mendidih dan sari-sarinya keluar. Kalau udah dingin, disimpan di kulkas, dia bisa tahan 1 minggu. 1-2 minggu bisa. Saya nyoba terakhir 2 minggu masih oke rasanya. Di chiller ya, Di chiller, tapi harus di chiller ya. Oke. Jangan di suhu ruang. Kalau suhu ruang nggak kuat dia. Kak Leli Tarigan, Chef, nanya, Chef, ukuran telur kan berbeda-beda. Idealnya kalau pakai kue, kita gunakan telur yang gimana, Chef, biar pas? Nah, kalau ukuran ukuran telur, kita ngomongnya besar, kecil, sedang, tiap orang kan pasti beda ya. Kalau ada yang bilang mixer segini ini gede, ada yang bilang mixer ini kecil. Jadi paling gampang teman-teman timbang. Jadi sesuai takaran, di satu resep 150 gram telur, kita idealkan satu telur itu 50 gram. Jadi teman-teman timbang, seandainya 150 kan berarti 3. Kalau ukurannya kecil, tapi 3 telur ini timbangan mungkin bisa nggak sampai 150. Bisa jadi cuman kurang lebih 135 atau kadang 140. Jadi Berlaku, ditimbang ya, Chef? ya, idenya ditimbang. Tapi kalau patokan gampang lah, patokan gampang udah, kalau sekiranya telurnya dapat yang ukurannya sedang itu aku sendiri nggak bisa ngomong diameternya ya, soalnya kan sedang kecil besar selisihnya nggak sampai setengah senti. Itu timbang per satu telur ideal 50 gram, sedangkan satu kuning ideal itu kurang lebih sekitar 17 gram. Kalau di buku kan nulisnya 20 gram, tapi kenyataannya kalau ditimbang sering-sering 17. Jadi kalau seperti 150 gram kuning, 150 gram ini aku berarti pakainya 9. Per 50 aku pakai 3 kuning. Seperti itu. Ini sambil aku aduk ya. Oke. Gula sama jelinya diaduk dulu. Chef, ada pertanyaan lagi Ya. nih, Chef. Kak Rola Wirna. Strawberry leci di setbox ini tahannya berapa lama ya, Chef, kalau untuk dikonsumsi buat keluarga? Apakah sama seperti di setbox lainnya bila menggunakan leci ini? Nah, kalau yang ini dia disimpan di kulkas. Ini dengan catatan ya, untuk base bawah sampai atas, kecuali topping strawberry. Topping strawberry kan nanti kita akan pakai strawberry fresh yang cuman di glazing pakai jelly glaze. Ketahanannya kalau untuk cake, krim sampai crumble, dia 1 minggu di kulkas masih tahan, nggak masalah. Termasuk jelly nggak masalah, dia nggak berair selama takarannya pas. Kemudian si leci strawberry kompot pun 1 minggu nggak masalah. Biasanya yang kalah duluan adalah topping strawberry, karena topping strawberry kita kan nggak dimasak. Itu kurang lebih 3-4 hari warnanya dia akan sudah mulai kisut dan mulai seperti basah-basah. Jadi kalau mau simpan lama, stroberinya teman-teman angkat dulu, biar dia nggak berair di atasnya di setbox. Ini kalau sudah tercampur seperti ini, kita akan panaskan leci kita. Nah, leci kita masak. Hai. Oh iya. Mungkin wis jalan 5 menit. Paling itu sih kurang 8-9 menitan paling cepat. Iya. Beda oven. Nih, Chef, nanya lagi soal vanilla crumb. Ya. Chef, untuk vanilla crumble supaya hasilnya maksimal, apa harus dibolak-balik, Chef, saat dipanggang? Nah, dibolak-balik bisa juga. Jadi kalau pas kemarin ya aku kan bikin 2 kali. Yang pertama itu
oven kebetulan aku pakai di sisi kiri. Waktu itu sisi kiri nggak terlalu panas. Kalau nggak terlalu panas, dia biasanya masih butuh aku balik-balik. Tapi kalau ovennya agak panas, teman-teman lihat aja kalau warnanya sudah mulai kuning kecoklatan, bagian atasnya udah diangkat terus diaduk, tapi biarin di luar oven, itu nanti hasilnya sudah cukup. Ya. Jadi jangan sampai nunggu coklat ya chef baru dikeluarin. Iya, jangan nunggu coklat. Jadi cukup kalau di istilahnya tanpa diaduk ya, setengah itu dia bagian atasnya mulai kecoklatan sedikit. Itu udah diangkat sambil diaduk, itu udah matang. Nanti warnanya dia seperti sedikit kekuningan sendiri. Ini sambil aku masak jelly. Jelinya sambil diaduk biar dia nggak terlalu menggumpal ya. Nah ini mungkin ada pertanyaan lagi. Chef nanya gulanya pakai gula halus atau gula biasa chef? Maksudnya gula pasir. Untuk yang jelly atau ini kita yang jelly dan bolu kayaknya semuanya pakai semua ya? Gula pasir. Hari ya, ini kita semua pakai gula pasir pakai sih. Gula pasir. Seperti itu. Untuk masak jelly ini juga, jelinya sih paling mudah ngikut saran di kemasannya. Kalau aku masaknya biasanya dia sampai mendidih. Kalau udah mendidih dimatikan, terus setelah itu tambahin ini si asid-asidnya mereka. Jadi biar rasa jelinya ada seperti asam-asamnya sedikit gitu. Ya. Chef ada pertanyaan dari Kak Indrawati Kwan nih chef. Ya. Telurnya mending dicuci dulu apa enggak chef? Telur dicuci atau enggak? Nah ini tergantung ke kotoran ya. Kalau misal teman-teman biasanya simpan di kulkas, kalau aku sih pribadi, kalau di rumah terutama dicuci, kan jumlahnya nggak banyak, cuci aja karena kalau kotoran ini kan nanti bikin kulkas teman-teman kurang higienis ya, kurang bersih. Tapi kalau semisal biasanya di bakery kan belinya satu peti dan nggak selalu disimpan di kulkas. Kalau satu peti 10 kilo, ibaratnya satu kilo aja 16 butir. Nyuci 160 butir itu kan butuh waktu. Jadi kalau di luar biasanya sih enggak aku. Begitu. Ini masih aku aduk. Ini ada masukan nih dari Kak Ya. Okta. Chef kalau nerang ini jelas banget. Terima kasih chef. Oh ya terima kasih. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa. Nah ini pastiin ya kalau untuk si leci duluan. Mungkin buat pesanan waktunya terbatas, ya mungkin yang paginya harus kerja dulu, malam baru bisa bikin. Itu bisa diakali disiapkan sebelumnya. Seperti leci berry kompot, ini bisa disiapkan dulu, bisa disimpan sampai 1 minggu. 1-2 minggu di kulkas ya. Khususnya biasakan di kotak atau tempat yang tertutup. Jadi dia nggak kontaminasi dengan aroma atau bahan lain. Chef, Kemudian ada pertanyaan nih chef ya, dari Kak Rolawen. Chef masak jelinya ini apakah boleh tidak menggunakan asidnya ataukah wajib digunakan? Apakah ada pengaruhnya chef? Kalau yang asidnya ini nggak harus pakai, dia fungsinya cuma buat kasih aroma seger-segernya aja. Jadi seperti ada rasa asam-asamnya gitulah. Jadi nggak wajib sih. Aku pernah bikin asidnya lupa nggak dimasukin pun ya masih oke hasil secara tekstur, dia nggak pengaruh. Cuman pengaruh di rasa sedikit. Nah ini lanjut yang siapkan ya. Jadi leci berry bisa disiapkan sebelumnya. Kemudian seperti jelly pun nanti kalau udah matang disimpan kulkas, dia kondisi masih di kulkas tertutup gitu aja 2-3 hari itu masih oke, nggak sampai yang mulai berair, asal masaknya tanak ya. Kemudian seperti cake kalau bikin sebelumnya juga teman-teman potong, setelah dipotong disimpan di freezer. Untuk cake simpan di freezer itu dia bisa tahan sampai 2 minggu, asal yaitu harus dibungkus plastik atau taruh di kotak plastik ya. Jadi cukup mudah, apalagi crumble ini kan kering, prinsipnya seperti nyimpan kue kering, bisa disiapkan sebelumnya juga. Chef ada pertanyaan nih dari Kak Nisrin Dahda. Ya, Bambu margarin sama film margarin bedanya apa ya chef?
Nah, kalau palembung margarin sama Vilma, yang beda utamanya kita di aroma. Kalau Vilma itu aromanya kita lebih ke arah bateri. Bateri ini ke arah gurih-gurih ya. Kalau sedangkan palembum, memang dia aromanya lebih ke arah fruity butter. Jadi gurih plus ada istilahnya aroma-aroma buah yang seperti manis-manis seperti itu. Bedanya di situ. Kalau secara kualitas dia grade-nya dari kami itu kurang lebih sama. Nah, mungkin tambahan sedikit nih soal Vilma sama palembum. Kalau Vilma margarin dan palembum margarin, dia kan grade-nya kurang lebih sama. Yang membedakan di palembum kita punya palembum cake margarin. Palembum cake margarin dia punya istilahnya kualitas emulsi yang lebih baik. Jadi cake kalau pakai palembum cake margarin itu hasilnya akan cenderung lebih lembut dan lebih moist ya kita bilangnya. Sedangkan untuk Vilma kita punya grade yang di atasnya Vilma margarin biasa, kita ada Vilma Prestige margarin. Vilma Prestige margarin itu termasuk margarin butter blend. Jadi sesuai namanya butter blend, dia punya kandungan butter di dalam margarinnya. Jadi buat teman-teman yang pingin bikin margarin tapi dia punya aroma ada kandungan butter-butternya, bisa dicoba pakai menggunakan Vilma Prestige margarin. Itu. Ini lecinya sambil diaduk, pastikan sampai dia larut ya, nggak menggumpal. Mungkin sambil ada pertanyaan lagi, Chef Jun. Oke, Kak Wening Forsa. Ada pengaruh nggak, Chef, jika dalam pembuatan cake menggunakan telur dari kulkas? Nah, untuk telur dari kulkas atau tidak, ya pengaruhnya di waktu mixer. Biasanya satu kalau di kulkas, daya tahan kualitas telurnya lebih bagus, jadi lebih kental. Umur simpan pasti lebih panjang dulu. Kemudian kalau dalam proses untuk campurnya, kalau yang dingin, karena dia kental cenderungnya lebih cepat mengembang. Karena kentalnya ini bagus untuk mengembang. Cuman kelemahannya, kalau telurnya terlalu dingin, sama ada pencampuran cake emulsi, hati-hati waktu mencampur di awal. Kalau terlalu cepat, kadang itu ada cake emulsi yang karena suhu dingin dia jadi menggumpal. Jadi mungkin perhatikan di situ. Cuman kalau telur yang dibiarkan di suhu ruang, biasanya dia sedikit lebih cair dan waktu untuk mixing, untuk mengembang ini butuh waktu sedikit lebih lama. Di situ bedanya. Jelinya hampir, yang udah mulai larut, tapi belum mendidih. Nanti jelly, untuk jelly cetakannya bebas ya, hari ini aku pakai loyang biasa. Pokok yang kapasitasnya dia muat untuk kurang lebih 800 ml air. Itu. Karena nanti kita nggak akan peduli bentuknya, jadi setelah dia matang, kita akan cincang dengan menggunakan pisau, jadi untuk tekstur. Jadi kan udah mulai kelihatan nih, ada tekstur buah, rasanya segar-segar, manis asam. Kemudian ada tekstur jelly. Jelinya pun dia nanti kan ada padat, ada kinyil-kinyil, terus rasanya manis-manis leci. Plus yang di bawah sendiri kita ada cake moist seperti itu. Nah itu aku akan ngejar tekstur masing-masing. Jadi biar teman-teman kalau makan itu, oh iya, begitu digigit ada rasa-rasa lembutnya, ada rasa-rasa ada kenyalnya sedikit, ada yang seperti lumer. Itu sensasinya makan dessert box dari situ. Ya. Oke, mungkin sambil ada pertanyaan lagi sambil nunggu. Ada pertanyaan lagi tentang telur lagi nih, Chef. Ya. Chef, kalau telur sudah masuk kulkas, terus mau dipakai untuk buat kue, sebaiknya di suhu ruang berapa lama, Chef? Nah, kalau dari kulkas keluar, kalau aku biasanya kurang lebih ya, suhu kita suhu tropis, kurang lebih biarkan di luar 10-15 menit itu sudah cukup. Biasanya suhunya sudah cukup. Dia nggak terlalu dingin lagi. Kurang lebih seperti itu. Ini lecinya sedikit lagi.
kalau di setbox ini, aku sambil cerita sedikit ya. Sebenarnya dia variasinya bebas, nggak harus. Kalau hari ini kan aku kasih yang berbagi idenya itu yang strawberry leci, karena kebetulan aku suka kombinasinya yang kayak manis-manis ada asamnya. Tapi kalau teman-teman suka mau bikin yang coklat, nggak masalah. Coklat mau coklat dark boleh, coklat milk boleh, atau dicampur coklat putih. Jadi bikin variasi 3 coklat gitu. Mungkin orang yang bener-bener fans berat coklat, bikinnya pakai variasi 3 coklat boleh. Atau apapun bebas lah kalau di setbox. Chef, ada pertanyaan ini dari Kak Indrawati Kwan. Chef, tanya Ya. lagi. Saya pernah membuat buttercream pakai Vilma Prestige. Tapi kok baunya kurang enak atau keras banget. Sudah ditambah vanilla paste, tapi tetap nggak keluar bau vanilanya gitu. Ada tips nggak, Chef? Nah, kalau untuk buttercream, biasanya sih kita lebih ideal itu pakai dicampur dengan mentega putih. Kalau kita ada shortening, itu shortening putih ya. Mentega itu putih. Vilma, ya familianya mentega putih ya kalau di sini. Vilma BCF, Baker's Cream Fat. Nah, jadi Vilma BCF itu mentega putih dari Vilma. Dia punya kandungan aroma vanila sudah di dalamnya. Itu bisa lebih wangi. Jadi Tapi nggak cocok pakai Prestige ya, Chef? Pakai Prestige kurang tepat sih, karena Prestige itu kan basicnya margarin. Margarin itu kalau murni margarin aja, dia kurang mengembangnya ini nggak bisa semaksimal kalau shortening putih. Kalau shortening putih dia bisa mengembang, bisa lembut, dan aromanya kan ada vanila. Kalau mau di mix itu juga bisa. Jadi putih kan plain, cuman ada wangi vanilanya, Vilma BCF. Itu teman-teman campur dengan Vilma Prestige, dikocok bareng, nanti dapat mengembangnya dapat dari si mentega putih. Kemudian rasa gurih dapat dari Vilma Prestige, aroma ada bateri sedikit dari Prestige dapat, dan aroma vanila dari Vilma BCF. Perbandingannya berapa ya, Chef? Kalau perbandingannya biasanya sih aku 1:4. Jadi kurang lebih kalau 450 si putih Vilma BCF dikasih Vilma Prestige margarinnya 150. Itu plus nanti penggunaan gula cair. Kalau mau ditambah dengan susu kental manis bisa totalnya 400. Jadi perbandingan 600 fat. Ya, ovennya keluar sebentar. Bentar ya, aku sambil cek cake-nya. Kurang gak, Jun? Oke. Yo. Ya itu. Menurut Chef Jun apinya kurang gede. Jadi teman-teman ini tips sedikit ya untuk memanggang. Kalau manggang beda oven otomatis panasnya beda. Kalau di resep ini aku pakai pakai loyang 3040, suhu 180 kurang lebih 16 sampai 17 menit. Kan hari ini teman-teman tahu aku ini lagi numpang di dapurnya Chef Jun nih di Semarang. Nah, ovennya kan kita beda nih di Surabaya sama Semarang. Otomatis harus disesuaikan lagi. Kalau di oven Surabaya kita 16-17 menit itu sudah kering. Kalau di sini ada penambahan kurang lebih 1-2 menit. Jadi berlaku juga untuk teman-teman kalau di rumah. Kalau memanggang dipastikan dicek. Jadi kalau di resep 180 16 sampai 17 menit. Sekitar di menit ke-14, 15 teman-teman sambil cek. Cake teman-teman ini terlalu gosong apa enggak di ovennya teman-teman. Kalau misalnya kurang ditunggu sampai 16-17. Dilihat lagi, jangan terburu-buru langsung dikeluarkan karena prinsipnya resepnya 16-17 menit langsung dikeluarkan. Begitu keluar tengahnya tahu-tahu kempes kecil gitu kurang mateng. Jadi harus diperhatikan. Paling aman dicek gunakan tusuk sate ya. Jadi tusuk sate pastikan dia tusuk waktu keluar ini sudah dipegang kering. Sedangkan kalau ada basah dari minyak itu nggak masalah. Yang penting bukan basah adonan. Itu tips tambahan untuk oven ya.
Oke, ini jelinya sebentar lagi sudah bisa. Liana Sunandar nih, Chef, nanya lagi. Chef, selain leci, buah apa lagi yang cocok dikombinasikan dengan stroberi, Chef? Leci kalau sama strawberry bebas sih ya. Strawberry kita patokan dasarnya rasanya kan cenderung strawberry yang beredar di Indonesia kebanyakan lokal. Itu kan dia rasanya cenderung asam, terus ada manisnya sedikit. Jadi kalau saran mau dikombinasikan, gunakan yang buah yang cenderung rasanya manis. Jadi jangan ditambah atau asam-asam sekalian. Kalau misal ada strawberry sama lemon, stroberinya ada asamnya sedikit, lemon kan asamnya kenceng. Tapi lemon kelebihannya dia punya aroma lebih wangi, semerbak. Itu bisa dikombinasikan. Jadi cari teman-teman buah yang karakternya sedikit berbeda. Blueberry juga enak. Dia mirip-mirip tapi ada faktor rasa dan terutama untuk warna. Tapi kalau untuk dicampur seperti ini, merah sama biru warnanya sedikit lebih gelap nanti. Jadi tergantung selera juga. Kak Indrawati Kwan, saya ikuti resep di IG Smart Plus yang pakai Vima Prestige. Udah dijawab sama Chef Kim Gary ya, Kak. Coba scroll ke bawah sedikit, itu ada Chef Kim Gary share resep itu, jadi bisa dicek untuk buat buttercreamnya. Ntar gasnya habis pas. Pantesan kok berasanya agak lama, ternyata gasnya mati. Soalnya ngabisin gas yang lama. Yep, oh ya. Terima kasih Chef Jun, maaf. Ntar aku geser dulu. Nah, seperti ini. Mau dua? Nih. Satu aja. Oh, satu aja. Oh iya, 2 piece. Ini ya, ini yang udah jadi. Diketok dulu, pastikan biar dia gampang keluar. Sampingnya ini tadi loyang sudah dioles, jadi dia samping-sampingnya udah mudah, nggak gampang lengket seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan balik, keluarkan dari loyang. Mau pakai kembali kan? Ada yang gede kah di sini? Ada. Oh, ya. Sebentar, kita pakai papan balikan biar lebih gampang. Nah, wah, cakep. Ini aja, yus. Ini kita pakai papan balikan aja. Ya, iya, sip. Thank you. Ini agak lengket tadi. Kalau agak lengket jangan dipaksa ya, karena takutnya dia patah. Jadi pastikan udah. Nah, ini sudah matang, tinggal kita balik lagi. Kita biarkan dia sedikit dingin, baru kita potong. Kita dinginkan dulu. Chef, ada pertanyaan lagi nih Chef dari Kak Rola Wirna. Chef, kalau dicampur dengan coklat, itu perbandingannya apakah sama dengan dessert leci? Mungkin ini bikin yang pakai coklat. Bikin Chef. yang pakai coklat ya? Ya.
perbandingannya sedikit beda ya. Biasanya kalau untuk yang pakai coklat, itu kombinasinya coklatnya dibikin coklat ganas. Paling sering seperti itu. Ntar ini tadi lecinya kan sudah matang. Aku campur sama asidnya dulu. Ada masukan dari Chef Gary, kalau coklat converter yang kita pakai buat dessert itu bisa perbandingannya 1 liter whipped cream atau 1 liter whipped cream ice cream biasanya coklatnya 400-an lah. dan coklatnya 400 gram. Jadi itu perbandingannya hampir 1 banding 2. 2,5 ya? Ya. Ya, 1:2,5. Itu kalau mau yang pakai yang coklat ya kak. Pakai coklat couverture untuk bikin ganasnya. Nah ini udah kita biarkan cetak. Biarkan dingin. Kalau ini kan masih berasap ini. Kalau masih berasap, kalau bisa jangan langsung masuk kulkas ya. Nanti kulkasnya kita cepat rusak. Jadi lebih baik tunggu sampai dia nggak terlalu berasap. Dan biasanya untuk ngedinginkan ini butuh waktu sedikit lebih lama. Jadi kita kan sambil nunggu dingin semua. Nah aku biar jelly ini kan paling lama. Aku udah siapkan yang udah dingin. Jadi ini kita sisihkan, kita ganti sama yang sudah dingin. Itu disimpan buat buka puasa ya. Buat buka puasa nanti sore kita. Rasa nggak puasa dari tangan. Kan kilaf tadi Pak. Mana ya jeli? Oh itu di bawah. Kak Teh Ica @Chef Kim Gary. Chef Kim, kalau nggak ada fruktos boleh di skip nggak? Sangat disarankan untuk buttercream pakai fruktos ya kak, atau gula cair. Karena kalau kita pakai simple sirup yang kita bikin sendiri, hasilnya kurang maksimal gitu, nggak stabil. Jadi kadang-kadang nyatu, nanti beberapa hari kemudian terpisah gitu. Nah itu. Jadi fruktos seperti yang Chef Gary sama Chef Jun bilang ya, fruktos itu kan produksi di pabrik. Otomatis dia proses pelelehan, pencampuran itu jauh lebih stabil dibanding kita ngerebus sendiri di rumah. Nanti kalau lebih stabil, si gula cair ini untuk jangka panjang. Teman-teman kan nggak selalu suhunya bisa bagus, dingin, sejuk. Kadang ada suhu panas. Kalau suhu panas, kalau kita pakai gula cair yang kita rebus sendiri, itu seringkali setelah 3-4 hari, itu dia seperti misah di buttercreamnya. Kalau udah dicampur berwarna, seperti ada air-air berwarnanya seperti itu. Jadi nanti buttercreamnya menangis. Iya, buttercreamnya menangis. Makanya kita lebih menyarankan pakainya pakai fruktos. Ya, ini tadi jelly yang udah aku siapkan. Udah padat, nanti tinggal kita potong acak dengan pisau. Lanjut kita bahan selanjutnya, vanilla cake sudah, leci berry sudah, jelly leci sudah, vanilla crumble juga sudah. Nah, whipped cream. Nah, kita sambil kocok dulu whipped cream ya. Whipped cream hari ini aku pakai fresh cream. Fresh cream ini pokok patokannya yang non dairy. Non dairy itu yang bahannya dari nabati. Seandainya teman-teman mau pakai yang whipped cream yang dairy pun nggak masalah. Cuman bedanya biasanya kalau yang dairy kan satu secara harga lebih mahal. Kedua kalau yang dairy biasanya lebih mudah lumer. Apalagi kalau kena suhu panas. Kalau pakai yang non dairy sedikit lebih stabil, nggak gampang lumer. Lebih aman ya Chef? Lebih aman, bener. Untuk ngocoknya sama sih. Kalau aku biasanya untuk untuk krim ini, pertama kecepatan kecil sedang, baru bertahap aku naikkan. Jadi prinsipnya biar krimnya nggak langsung dipaksa ngembang langsung kencang. Kadang kalau langsung kencang itu faktornya pori-pori si krim itu cenderung lebih kasar. Kalau teman-teman bikin mousse kadang ada yang hasilnya itu kayak nggak halus, ada pori-porinya. Itu seringkali gara-gara waktu mixing krim itu terlalu cepat. Ya. Jadi diperhatikan, lebih baik sedang sampai cepat tapi dia bertahap.
Chef, ada Seperti pertanyaan nih itu. Chef dari Iya. bahan kerajinan dan pita. Kalau pakai strawberry frozen apa bisa Chef? Untuk pakai strawberry frozen bisa juga. Jadi kan kita butuhnya nanti bakal dihancurin. Jadi strawberry frozen, belepotan ngomongnya. Frozen teman-teman towing dulu, terus setelah itu dicincang kasar, baru masak seperti ini. Gak masalah, ya. Nah ini krimnya. Kira-kira berapa Cukup lama cepat. ya Chef Ngocok krimnya tergantung merek ya. Kalau ini kan kita lihat aja noleh kurang lebih 2-3 menit dia udah kental seperti ini. Semakin dingin semakin cepat ya Chef? Iya betul. Semakin dingin semakin cepat. Pastikan kalau bikin krim itu usahakan dia kondisinya dingin. Kalau masih beli krim di luar, nah ini seperti ini. Tapi dia masih sedikit lembut. Jadi nah bisa jatuh kan kalau banyak. Pastikan dia Coba, dingin. Chef, lagi Chef. Ini ya. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini kan masih lembut seperti ini. Kalau digoyang-goyang ini dia masih bisa jatuh. Ding 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 ding. Jadi nggak terlalu Takut. kaku ya, Chef. Ya, dia masih ada softnya sedikit. Bukan yang kaku 100%. Khususnya kalau teman-teman pakai whipped cream yang dairy. Dairy itu kita gampangnya ngomong merek ya. Seperti L, Angkor, terus kemudian Greenfield. Pastikan whipped cream teman-teman harus dingin, harus ini wajib. Dan suhu ruangan tidak terlalu panas. Kalau misal suhu ruangan terlalu panas, teman-teman sediakan bowl jadi lebih besar ya, kasih es batu di bawahnya. Baru bowl yang ini taruh atasnya di mixer. Kalau enggak, biasanya yang whipped cream yang dairy akan lebih mudah pecah kalau kena suhu panas. Chef, ada pertanyaan nih dari Kak Kliana Sunanda. Ya, Chef, untuk cake-nya apa bisa disimpan di freezer? Jadi apabila ada order dessert box, cake-nya sudah ready. bisa sekali. Jadi untuk si dessert box ini, cake-nya kalau sudah matang bisa disimpan di freezer. Pokok dibungkus plastik ya, biar dia nggak istilahnya kering. Jadi nanti kalau mau dikeluarkan, misal ada request kombinasi entah ada coklat, entah ada vanilla, atau teman-teman menyediakan custom. Jadi teman-teman sedia cake base itu bisa vanilla, bisa coklat. Nanti orang request mau variasi apa, tinggal dikeluarin aja dari freezer. Itu akan lebih praktis. Kak Ini Angelika Dina, Tembalang hadir Chef, Miki. Oh iya, apa kabar Kak Angelika Dina? Lama nggak ketemu. Abe sehat, Abe sehat. Oh iya, Abe sehat. Mungkin Saya mau main-main ke sini. Oh iya. mungkin teman-teman kalau ada yang mau absen boleh biar kami tahu dari mana aja nih yang datang gitu. Jadi next kita bisa tahu mau bikin produk apa aja nih. Nah, Boleh kasih masukan. boleh Chef lah. Miki. Kasih masukan. Pengumuman dulu besok di Hotel Pantai Ganta ya. Oh iya, Hotel Pantai. Hotel Patra. Tapi undangan dapat cari di Seribuga. Jadi teman-teman, hari ini kan kenapa aku live-nya dari Semarang? Karena kita sebenarnya ada rentetan ya, urutan barengan. Hari ini aku live di Smart Plus Prof. Kita demonya langsung dari Semarang. Besok kita akan join demo dengan Seriboga Production Tepung. Seperti Tepung Ninja, Double Zero, Hime, Talimas. Ya, sejenis itu. Jadi terigu yang lumayan base-nya kuat di Jawa Tengah dan sekitarnya ya. Itu teman-teman kalau mau ketemu sama kita, besok ada Chef Jun yang demo di Hotel Patra. Kalau mungkin belum dapat tiketnya bisa menghubungi teman-teman di Seriboga. Bisa cek di Instagramku ada sih, teman-teman cari poster yang gambarnya Seriboga, atau bisa juga cek di Instagramnya Seriboga langsung, Seriboga_raya ya kalau nggak salah. Nanti bisa sambil di searching. Bisa, ya Seriboga_raya ya. Bisa dicek di sana lah teman-teman. Websitenya Seriboga. Terus jangan lupa nanti hari Jumat Chef Jun akan demo dari Facebook. Jadi
kita akan demo kue kering ya Chef ya, Chef Jun. Ya. Hari Jumat kita akan demo kue kering di Facebook. Facebooknya ID-nya Jun spasi Junaidi. Kita akan live jam 2 siang sama seperti hari ini ya. Oke, bahan-bahannya sudah siap semua. Kita akan ambil cake dulu. Ini aku rapikan sedikit biar enggak ribu. Chef, Yes. Kakliana Sunandar nih nanya. Ya, Chef, silakan. nanti diinfo berapa harga boxnya, harga pokoknya. Harga Dan pokoknya. resep ini bisa dapat berapa box. Nah, kita sambil jelasin sambil ngitung. Jujur aku belum sempat ngitung kemarin. Jadi kita akan ngitung bareng-bareng aja. Sambil aku nata, karena nata ini kan bakal butuh waktu ya. Box hari ini yang aku pakai ini bisa 2 macam. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Teman-teman bisa bedakan. Aku akan patokan yang besar aja dulu. Nanti karena teman-teman kan beda. Jadi teman-teman akan ngitung patokan hargaku ini nggak akan sama dengan teman-teman kalau plastiknya kotaknya sirup apa ini namanya toples. Toplesnya beda. Jadi yang toples ini ukuranku sebentar sesuai di resep 10 kali 13 kali 9 cm. Ini kalau untuk 10 13 cm, 10 yang ini ya. Itu untuk cake-nya bisa jadi kurang lebih 3 resep. 3 cake. Tapi untuk seperti jelly kemudian leci kompot, kemudian si krim dan si crumble itu bisa jadi 4. Bedanya cuma di situ aja. Ngitungnya harga pokoknya gimana? Aku sambil ngerjain ini kita sambil berhitung aja. Jadi teman-teman hitung bahannya satu-satu. Ini aku plong dulu. Cetakannya disesuaikan. Kita plong cake-nya dulu. Di marking aja. Bentar aku pakai ini. Kak Teh Ica, selama ini saya pakai Filma Prestige, belum pernah pakai Pambum. Ya. Bedanya Filma Prestige dengan Pambum apa ya, Chef? Bedanya Filma Prestige dan Palembum. Kalau Filma Prestige itu dia butter blend. Jadi dia ada kandungan butternya Dari susu sapi ya, Chef? dari susu sapi. Sedangkan kalau Palembum dia murni dari nabati, dari sawit. Minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit, bener. Aduh. Ini sambil Kak Mary 770-320-20. Apa perbedaan Pambum cake margarin dengan Pambum margarin? itu beda di itunya ya. Yang tadi aku sempat jelasin. Jadi bedanya di aku sambil cetak. Beda di ininya emulsinya. Emulsi dan aroma. Sama flavornya ya, Chef? Iya, betul. Kalau yang Pambum cake lebih harum Pambum cake dan emulsinya lebih banyak. lebih harum Jadi dan bagus emulsinya kalau lebih buat banyak. Produk kue dan bolu lainnya. Betul, seperti itu kurang lebih. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita sambil aku ajarin berhitung. Jadi teman-teman kan sering tanya nih, modalnya berapa? Kita hitung aja dari bahannya. Jadi kalau seperti ini, si vanilla cake. Vanilla cake bahannya telurnya kita pakai 12. Kalau per 1 kilo 1 kilo sekarang ya kita ngomong harga tengah aja lah 22.000. 12 per 16 ini kan seperti 3/4. Jadi dari 22 3/4 nya itu 16.000. 16.500. Itu dari telurnya dulu. Kemudian gula pasir 125. Kalau per kilo kita ngomongnya terakhir 12,5.
itu hitung gampangnya 1/8. 1/8 berarti Berapa gulanya? 12,5. 1/8 dari 12,5 berapa tuh? 1562. 1.500, ya anggap 1.500. Chef Jun bantu nulis tadi harganya. Ini Yang gitu. telurnya 16,5, Ya, gulanya 1.600, Ya. berarti 18.000. It's ya 18.000. Emulsifier. emulsi harganya berapa ya terakhir ya? 65 per kilo. Oh 45 per kilo. Itu butuhnya berapa, Chef? Ini butuhnya cuman 10 gram. 500 lah. 500 rupiah lah, kita pukul rata biar gampang. Terus setelah itu tambah vanila pasta 10 gram per 100 gram kemarin kalau nggak salah 20.000. Berarti 2.000. Berarti 2.000. Ya. Kemudian terigu 10.000, ini pakainya 60, 600 lah. Ya, 600. Kemudian Ntar, ini kertas rotinya kok agak lengket nih gini. Tuh, kemudian maizena 25 gram. 500, ya anggap aja 500. Susu bubuk 10 gram 1/1000 dari 80, berarti 800 sama palembumnya 125. Kok lengket banget ya gitu. 25 dari 3.000-an lah. 3.000. Itu berapa sih 2.000? 2.500. 2.500 paling. Kemudian whipping cream ya, Chef? Apa belum? Belum. Ini cake-nya aja tadi berapa totalnya berarti? 25.000. 25.000 itu bisa 3 loyang. 3 loyang. Berarti 1 loyang kurang lebih kita ngomongnya 8.000 aja. Bukan 3 loyang, 3 ini. 3 set 3 di set box. 3 tempat, 1 loyang. 3 di set box. 3 di set box. 7.000 berarti. Ya, Peaknya 7.000-an. Ya sekitar 7-8 ribu. Ah ini aku sambil nyiapin 2. Jadi cake-nya aja udah 8.000. Kemudian strawberry, leci kaleng. Strawberry aja ini 250 kurang lebih 12,5 sampai 15.000. Leci kalengnya kalau nggak salah sekitar 15 satu kaleng. 12,5 sama 15,5 ya, Chef? Iya. Kurang lebih segitu. Itu berapa tadi? 12,5, 15, 28. 28 dibagi 4. Berarti 7.000 juga modalnya. Itu sudah 7.000 tambah 8.000, 15 jelly leci ini agak murah sih kemarin. Kalau nggak salah ya ngomong 4.500. iya 4.500 tambah gulanya 1/5 tambahi 2.500. Berarti anggap 7.000 bagi 4 2.000 modalnya si jelly leci. Terus lanjut vanilla crumble ini jadinya banyak sih. Paling 2.000 ya, Chef? Ya paling banyak 2.000. 1.000. Kenapa? 2.000 jadi berapa? Per satunya 2.000. Oh per satunya kurang lebih mungkin sekitar 500 500. nggak sampai. 8.000 tambah 7.000. Terus whipped cream ini per 1/4 dari 80 20.000 bagi 4, whipped creamnya 4.000 sampai 5.000. Sama strawberry untuk topping ya kita hitung 2.000. Itu berapa jadinya totalnya, Chef? Chef Jun yang bantu 29.000. berapa? 28.000. 28.000 plus satu toplesnya ini kalau nggak salah harganya mungkin 5.000 sampai 7.000 kali ya. Berarti modalnya kurang lebih kita ngomong kasarnya ya 30.000. sekitar 35.000. Itu yang untuk yang seperti resep ini. Jualnya ya idealnya dia mesti
3 kali lipat lah ya, 2-3 kali 100.000 pun ini masih termasuk murah. Jadi Karena besar ya chef. besar. Jadi profitnya dia Oh ini. cukup banyak sebenarnya. Itu. Tapi teman-teman hitung sendiri nanti karena harga masing-masing tempat kan beda. Loyang yang si toples yang teman-teman pakai juga beda. Jadi itu cuman patokan dasar. Kita bantu cara ngitungnya gimana, tapi teman-teman lebih aman ngitung sendiri sesuai belanjaan teman-teman. Oke, kita sambil tata. Tata ini aku sambil mastiin dia contekan karena urutannya banyak. Jadi pertama kita taruh dulu cake. Cake dulu. Taruh di paling dasar. Tekan-tekan sedikit. Lembut banget ya chef. Wes, ya lembut banget. Nah. Cake-nya ditata. Kalau sudah, kita ambil sendok, kita kasih leci kompot dulu. Leci berry kompot. Ambil dulu yang buah-buahnya dulu. Kita tata. Jadi natanya ini secukupnya aja ya, jangan terlalu tebel. Jadi biar dia rasanya bisa berimbang. Nanti si kompot ini kita kasih 2 lapis kok, di bawah sama di agak atas. Chef, Kak Nisrinda nanya nih, Kak Nisrinda Dahda, kalau mau buat whipping cream coklat berarti ditambahkan apa berarti chef? Coklat bubuk atau coklat blok gitu? Bisa nggak ya chef? Coklat blok Dilelein ya? ya. Perbandingannya chef? Untuk perbandingannya kalau mau gampang sih biasanya aku jadi 1 ganas 1 whipped cream itu kalau ringan. Jadi ganasnya 1:1 juga. 1:1 ya. Ganas dilelekan. Jadi kita ngomongnya ganas dari coklat dark compound. 100 coklat dark compound, coklat box itu dilelekan sama 100 gram whipped cream. Kan udah tuh leleh, biarin dia suhu ruangan. Terus teman-teman bikin lagi whipped cream yang dikocok itu 1:1 juga. Ini resep paling gampang, 1:1, 1:1. Kalau ini kan udah dikocok, dicampur sama ganas, tinggal di mix, nanti itu bakal jadi seperti krim yang lembut. Itu istilahnya hitungan paling gampang. Tapi rasanya pun juga kurang lebih sama. Kurang lebih seperti itu. Ya, perbandingannya. Ini sambil saya tata dulu. Kak Karunia Pratama, Surabaya hadir chef. Mantap, Surabaya. Mana lagi mungkin sambil absen? Boleh sambil absen teman-teman. Biar Biar kita kami tahu yang mana apa, aja nih yang pesertanya hadir. dari mana aja nih. Absen nanti dikasih gelas cantik. Wah, ya Chef Jun yang ngasih. Dikasih gelas cantik. Ya, kalau sudah kita tatain buahnya ngacak aja secukupnya, terus kita ambil airnya sedikit. Ini kita tuang. Jadi kita basahi cake kita dengan sirup tadi kompot yang kita buat. Makanya nanti cake-nya kan berasa ada serat cake-nya, tapi dia lembut. Apalagi kalau sudah disimpan di kulkas minimal 1 malam. Itu nanti cake-nya jadi lembut banget. Nah, ini kalau sudah ya dari cake, kemudian leci berry kompot, atasnya kita kasih krim. Kak Rola Wirna nanya, saya kalau whipping creamnya menggunakan susu bubuk apakah boleh atau wajib harus menggunakan susu cair? Tuh. Ya. Whipped cream Nggak bisa kalau whipping cream kak, kita udah pakai whipping cream non dairy atau dairy. Dairy. Pilihannya ada 2 itu kak.
Jadi teman-teman, whipped cream ini bukan susu ya, beda. Ini krim kental. Jadi kalau secara di ininya, dia bahannya bukan susu cair, memang warnanya putih seperti susu cair, tapi bukan. Makanya kalau misal whipped cream diganti dengan susu cair, itu tidak bisa, karena susu cair dikocok nggak bisa mengembang seperti ini. Kecuali kalau teman-teman pakainya itu pakai whipped cream yang bubuk. Whipped cream yang bubuk kan juga ada. Beberapa supplier juga mengeluarkan. Itu bisa. Dia whipped cream bubuk biasanya dicampur sama air es. Nanti dikocok, dia hasilnya kurang lebih sama seperti ini, ya. Oke, ini udah yang lapisan ketiga si whipped cream udah masuk. Lanjut kita siapkan si jelly. Lecinya kita kita potong-potong acak aja seperti ini. Jadi ini acak tujuannya cuman buat tekstur. Ada pertanyaan dari Kak Tanti 2195. Ya. Chef, kalau buat cookies untuk dijual lebih ekonomis Tambum atau Vilma Prestige ya, Chef? Kalau secara harga Palembum lebih murah dari Vilma Prestige, ya. Cuman secara istilahnya komposisi itu berbeda. Jadi kembali lagi ke teman-teman maunya yang seperti apa. Kalau mau ada seperti butter-butternya itu, ada aroma butter, ada campuran butternya, pakai Vilma Prestige margarin. Sedangkan kalau maunya margarin biasa, pakainya yang Palembum margarin. Otomatis nanti hasilnya beda, harga jualnya pun juga beda. Jadi nggak bisa itu, kembali ke teman-teman lagi lah ya. Kak Miming Teja, kalau pakai selai stroberi yang sudah jadi kayaknya lebih ekonomis, cuman dari rasanya kurang ya, Chef? Ya betul. Kalau misal ini salah. Kalau misal pakai selai stroberi, ini ya, lanjut ya, sambil tadi yang leci, jelinya sudah aku cincang seperti ini. Ini tinggal ditabur aja. Ini ditata, jadi kita ngelapis. Mau nanti kelihatan dari samping, lapisannya ada seperti lapisan mengkilat-mengkilat seperti ini. Nah, kalau untuk selai stroberi mau yang enak ya bisa pakai Sunlovers atau Bonemanan. Cuman harganya juga sama mahalnya ya, Chef? iya bener. Kalau selai stroberi itu sebenarnya kembali lagi ke tekstur. Kalau ini kita bikin kan, kita mau tekstur buahnya masih kelihatan. Ini teksturnya dari stroberi, dari selai agak jauh. Kak Tafli Basta, Palu Sulteng hadir, Chef. Iya, apa kabar Palu? Liana Sunandar, Jakarta hadir. Halo, Teteh Kak. Ica, Chef, demo ke Makassar lagi, kapan nih? Ditunggu ya untuk buat teman-teman yang jadwal luar kota mungkin ditunggu dulu, karena ya tunggu untuk pandeminya dulu, karena kita terbatas sementara sih masih yang di Pulau Jawa. Itu pun masih dibatasi menurut prokes dulu ya. Jadi mohon sabar menunggu. Kak Melita Cung, Salatiga hadir, Chef. Oh iya, halo. Kak Dira Diva, saya dari Bogor, Chef. Sudah lama pakai Vilma. Terima kasih, Kak Dira. Terima kasih. Kak Rola Wirni, Sumut, Medan hadir, Chef. Iya, Sumut. Wih, jauh juga ya. Jauh. Bahan kerajinan dan pita, Chef, biasanya cake ini expirednya sampai berapa lama, Kak? Kalau cake ini bisa tahan disimpan di kulkas ya. Ideal 1 minggu itu ideal, masih bisa, oke. Kalau 2 minggu biasanya di bagian atas kayak crumble yang ketemu sama krim nanti dia sedikit seperti berair. Jadi kalau penampilan bagus seminggu, dengan catatan untuk stroberi yang di atas cuma 3-4 hari. Jadi kalau jualan stroberi sama itunya mungkin diangkat duluan kalau mau lebih dari 3 atau 4 hari. Gitu ya. Ya.
Kak Miming Teja, chef apa itu kemanisan nggak? Gulanya dikurangin nggak Yang untuk mana tuh? Yang kemanisan? untuk dessert boxnya? Dessert Selera boxnya sih. selera ya. Kalau misal dirasa kemanisan itu bisa dikurangin. Cuman di sini kan kombinasinya memang seperti kompot, ini dia nggak ada penambahan gula lagi. Cuman dari sirupnya si leci. Sirup leci itu kan tahu ya, nggak terlalu yang manis banget, nggak terlalu. Kemudian dari ini juga gulanya itu masih kasar, keras-keras. Jadi dirasain di mulut nggak terlalu. Crunchy gitu ya? Iya, kita ngejar crunchy-nya kalau ada yang dari itu. Makanya pakai gula pasir ya, Chef? Ya, kalau untuk yang crumble lebih disarankan gula pasir. Ini lanjut, kita taruh cake lagi. Kak, dari bahan kerajinan dan pita, saya pernah pakai whipping cream bubuk, kok mudah mencair ya, Chef? Apa ada trik khususnya? Harus bagaimana? Whipped cream bubuk harusnya sih kurang lebih sama. Nah, bener. Airnya atau susunya kurang dingin. Mungkin kurang dingin, Kak. Jadi harus benar-benar dingin. Semakin dingin akan semakin kokoh. Ya, terus penyimpanan juga kalau whipped cream bubuk kan biarpun dari bubuk ya, tetap setelah dikocok idealnya minimal disimpan di kulkas. Jadi kalau misal dia di luar kulkas, dia akan cenderung lumer juga seperti whipped cream yang biasa pada umumnya. Kak Eka Seperti itu. Momi 91, untuk whipping cream bubuk apakah itu kategori non dairy, Chef? Whipped cream bubuk biasanya non dairy Oke. bahannya. Kalau teman-teman kurang yakin bisa teman-teman lihat di bagian isian bahan ya. Tulisan bahan itu biasanya mereka cantumkan kok. Bahannya dari lemak nabati atau lemak hewani. Seperti itu. Chef, cake vanilanya warnanya kuning. Kalau kena air kompot jadi warna merah. Apa nggak kayak kelunturan gitu ya? Apa mending pakai cake coklat, Chef? Kalau sebenarnya cake coklat, cake vanila, ini selera ya. Jadi kan aku mau kesannya dia warnanya gradasi-gradasi. Memang ada kuning ketemu merah, nanti ada airnya turun merah-merah. Kalau mau coklat nggak masalah, cuman kebetulan kalau di lidahku coklat ketemu sama stroberi, oke. Tapi begitu ketemu sama leci, kurang cocok. Karena coklat ini kan rasanya cenderung ke arah pahit dan lumayan strong. Oke, Jadi Chef. mungkin disesuaikan di situ. Nah, Kak Francis 0702, bedanya pambum sama pamvita apa, Chef? Palmbum sama Palmvita juga sedikit beda di flavor ya. Sama komposisi ininya apa? Komposisi fatnya juga beda. Jadi perbandingan ya komposisinya ya. Kalau Palmvita kita lebih fokus untuk medium, grade medium. Mid-range, Jadi aku cerita dulu masalah grading di margarin. Kalau di perusahaan-perusahaan seperti di Sinarmas kita punya 3 grading yang secara umum, low, medium, sama high atau premium. Kalau low itu biasanya yang untuk industri, jadi harganya lebih murah, tapi secara komposisi ya sesuai harganya, jadi kualitasnya memang lebih rendah. Kalau medium yang di tengah-tengah, itu yang seperti Palmvita mereknya, itu medium. Aroma, rasa, kemudian si tekstur komposisi juga menyesuaikan. Dan yang premium itu brand-brand seperti Vilma dan Palembum. Tinggal setelah premium ini kita ada up lagi itu antara Palembum Cake atau si Vilma Prestige yang ada kandungan butternya. Seperti itu. Ini ya. Lanjut, kalau sudah si strawberry atasnya kita kasih krim lagi. Usahakan tebelnya ini kurang lebih sama. Jadi biar dia nggak terlalu tebel di salah satu sisi. Kak Yesi Ihmawati, Chef, strawberry dan lecinya boleh di blender. Blender nggak biar lebih lembut gitu, tidak, Chef, atau akan merusak rasa ya, Chef? Nah, kalau saya di sini kenapa nggak di blender? Karena ngejar rasa dan tekstur. Kalau di blender kan otomatis dia seperti jus halus. Kita nggak bisa dapat tekstur
kinyil-kinyil buah, terus lembut-lembutnya stroberi itu yang nggak dapat. Jadi kita main di Ada teksturnya pertanyaan itu. lagi nih dari Kak Bahan Kerajinan dan Dita. Oh, jadi whipping creamnya jangan langsung diaplikasikan dulu gitu ya, harus ditaruh kulkas bentar sampai ngeset gitu kah? Ya betul, kalau suhu ruangannya agak panas, setelah kocok, lebih aman dimasukkan ke kulkas dulu. Jadi biar dia lebih firm, bener. Kalau misal langsung diaplikasikan kan kadang di luar suhunya panas, Ya. terlalu lama dia jadinya lumer. Aman seperti itu. Chef, ini dessert box mantap banget, bisa untuk 4 orang ini. Dari Ya, Kak ini kan Liana Sunandar. Paket buat keluarga sih. Tapi saya habis sendirian sih kemarin. Empat-empatnya ya, Chef? Hah? Empat-empat. Enggak ya, cuma satu aja, jangan empat-empatnya. Saya kira empat-empat. Diabetes langsung ngabisin 4. Sebentar, oke ngambil sendok. Bikin sendiri, makan sendiri ya, Chef? Oh iya jelas. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Makanan enak itu paling enak kalau dihabisin sendiri. Resepnya sudah teruji. Sendok ada. Oh iya. Ya, thank you. Ada di sini. Kita mau sedikit. Airnya Pak nggak ada Pak. Di kotak itu. Di dalam laci drawer. Ini ya kalau sudah Dalamnya banyak kok keluarin. ini cuma berapa biji. Ya ntar cari lagi. Ini kalau sudah bagian atasnya kita kasih si vanilla crumble. Chef, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Neni 23 Susanto. Selain buat baking filma dan pambum, bisa buat masakan kah, Chef? Kalau masakan bisa. Jadi disesuaikan aja ya. Biasanya sih buat tumis. Oh, benar. Buat masakan, buat tumis-tumis bisa karena margarin yang kita buat itu mayoritas ini memang all purpose. Jadi untuk masakan bisa, untuk kue bisa, untuk cookies, untuk roti itu bisa semua. Ini ya bagian atasnya, tumpah. Kita kasih secukupnya. Jadi kalau di sendok nanti waktu pertama kena yang ini dimakan bisa seperti ada kres gitu. Crunchy dan lembut ya, Chef. Iya. Ini resep sudah teruji, teman-teman. Chef Udah Vicky teruji. ngabisin Sudah ngabisin 1 toples, bukan 4 ya. 1 aja. satu resep. Ngabisin satu resep. Enggak lah, 1/4 resep lah. Gendut nanti kalau ngabisin 1. Udah. Tinggal terakhir atasnya kita kasih stroberi. Oke, strawberry potong ya, Chef? Stroberinya Strawberry kita pakai stroberi utuh. Tapi kalau mau dipotong pun nggak masalah. Strawberry di Semarang lumayan terjangkau. Ya. Di Semarang lumayan terjangkau ya. Ya. Sama sih Surabaya kalau beli 2 kali itu 300. 400 tuh. 150. Kak Yesi Mawati, jelinya juga bisa diparut ya, Dok. Ini Chef. Mungkin karena baju putih ya. Baju putih. Kak, jadi disangkanya dokter Miki. Dokter Miki. Dokter kacau ini kalau jadi dokter. Dokter Louis. Dokter Louis. Kok Louis? Louis. Oh, Louis. Dokter lapar. Dokter lapar.
Ini ya, jadi kalau biasain seperti ini. Kalau teman-teman beli stroberi biar lebih cantik, cuci dulu. Setelah dicuci, cuci air matang, setelah itu dilap pakai tisu. Nanti dia warnanya bisa sedikit lebih glossy, lebih mengkilat. Nah, Berarti harus air matang ya, Chef? ya airnya jangan lupa pakai air matang. Ya. Karena kan kita setelah ini makan langsung. Dimakan. Kak Zul Yul 2022, Chef, crumble-nya kalau disimpan di kulkas apakah masih bisa renyah? Kalau yang di atas ini dia nggak sepenuhnya renyah, tapi kan kita tadi pakai gula pasir. Jadi nanti sensasi kerasnya itu muncul waktu gula pasirnya dimakan. Gula pasirnya kan kebungkus sama tepung sama apa ini? Tepung, margarin, terigu, sama ya? Ya itulah, bingung kata-katanya. Wow, cantik, Chef. Langsung siap makan ini. Siap makan sudah. Sambil nonton drakor. Oh iya bener. Sambil nonton drakor, makan ini nggak berasa udah satu habis. Ya. Sendirian lagi. Kak Melita Cung, berapa lama whipped cream pada dessert box bertahan di suhu ruang, Chef? Semisalkan kita jual dan pengirimannya agak jauh. Kalau di suhu ruang lebih disarankan sih, suhu ruang ini relatif ya. Kalau masih di dalam ruang kan masih agak dingin. Dia bisa, apalagi di kotak seperti ini, kurang lebih 5-6 jam pun masih nggak masalah. Ini kita ngomongnya suhu ruang. Kalau misal dikirim di luar kan outdoor. Outdoor itu kan di luar ini panas. Untung-untung kalau lagi musim hujan kan dingin. Jadi lebih disarankan teman-teman kirimnya itu pakai styrofoam. Nah, sama ditambahin ice gel. Gel itu buat penahan dinginnya ya. Itu akan lebih awet. Karena kalau kena panas, dia di luar paling 1 jam. Salah-salah setengah jam, kalau panas saja udah lumer. Ini lanjut, kita oles dulu pakai jelly glaze atau selai aprikot juga bisa. Biar dia lebih mengkilat. Ada yang di Semarang nggak? Nah, ada yang di Semarang nggak itu? Ada kayaknya. Di Tembalang itu wilayahnya Semarang sih setahu itu. Ketawa. Kenapa Chef Jun kok ketawa, Chef? Chef, makan dessert box ini memberikan banyak kejutan rasa. Ada crispy crumble, rasa creamy whipping cream, kenyal-kenyal jelly, rasa asam manis wangi strawberry leci, kompot, lembutnya kue, dan fresh strawberry. Iya, betul sekali. Yang di Semarang ada nggak? Bisa ambil ke Wat Gandul. Nah, porsi terbatas. Yang satu udah di booking itu TBK Semarang itu. Tadi mau ke sini tapi harus jaga iyo. Oh. Tadi dia mau ke sini, nggak bisa mesti jaga toko. Ya wis. Tips Oh, wis tutup kok. menyimpan strawberry di Iya, tapi kulkas, balik kan nutut. gimana ya biar tahan lama? Nyimpan stroberi di kulkas. Ya, Nah, yang paling aman sih memang packing dari waktu belinya ya. Kalau belinya di Dikasih apa? apa itu? Dikasih tisu. Strawberry ya jangan cuci biar nggak banyak. Dikasih Oh, bawahnya kasih tisu. Iya, tetap sih. ke itu ke tempat plastik styrofoam, bukan styrofoam, tempat plastik, kalau ada plastik ditutup, atau saya kasih tisu lagi. ada tipsnya nih Tetep dari sih. Chef Gary. Ada buat di rumah mama. Iya, Jadi- selisih 2 hari itu. Bisa sisi 2 hari kata Chef Miki. Jadi strawberry bawahnya dialasin tisu, kemudian ditaruh di plastik atau tin wall lah. Nah, atasnya ditutup lagi pakai tisu lagi gitu. Tisunya tunjukin tisu yang rada tebal, yang toilet. Depan bukan toilet, bukan toilet ya, yang kitchen towel seperti ini. Wah, Jadi, iya, sinar mas kok itu nggak apa-apa, nggak apa-apa sinar ya. mas. Nah itu, ini aku bersihin dulu biar sedikit lebih rapi. cantik dan yummy. Boleh Kak yang belum absen? Kak Yuliani Suhartono mau dong Chef. Wah ini
Kalau Resepnya udah ada. Semarang datang aja ke Wot Gadol. Wah, gadul 12. Buat gadul 12. Oh 12A. Ntar sebelah yang deket toko orang diomelin kamu. Nah ini udah jadi. Gampang kan guys? Cukup Ada simpel. pertanyaan lagi teman-teman. Nah sudah jadi. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, Jadi seperti ini ya aku angkat ya. Jadi dia bisa lapis-lapisnya cake, terus ada seperti merah-merahnya strawberry, krim, terus ada bening-beningnya si jelly, cake lagi merah-merah putih, atasnya crumble sama strawberry. cocok nih teman-teman buat nanti kalau jualan menu buka puasa. Mau buka puasa cocok. Terus iya konsumsi. Kalau ada yang manis. Cara konsumsi lebih disarankan setelah kita tata ini kan suhunya suhu ruang semua karena kita nata cukup lama. Kita simpan dulu di kulkas. Di kulkas kurang lebih ya minimal 3-4 jam. Jadi dia benar-benar dingin semua. Itu baru dikonsumsi. Itu paling enak setelah dingin. Ya. Seperti itu. Dan penataan si strawberry ini pastikan sesuaikan sama tutup. Kalau teman-teman ada yang dia tanya, loh itu kok sudah beres sama bibirnya? Nah karena tutup saya hari ini kan ada celahnya 1 cm lagi. Jadi bisa ditutup seperti ini pun dia akan lengketnya sedikit. Nah ini kan tul. Tapi didorong masih aman. Dia nggak sampai berantakan. Nah tinggal diangkat. Udah kinclong lagi. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi hari ini. Ada pertanyaan lagi? Kak Bolu Gulung Aluna, wah ketinggalan chef. Nanti ini ada siaran ulang. Tenang teman-teman, nanti ada siaran ulang. Jadi buat yang ketinggalan hari ini demo, kalau resep jangan khawatir bisa dibuka di Instagram Smart Plus Prof atau di Instagram saya Mike Gunner juga bisa. Cari yang gambar poster demo hari ini, ada foto saya dan ada poster. Itu teman-teman swipe ke kiri nanti ada resepnya di sana. Terus untuk video rekaman jangan khawatir setelah ini kita akan save di Smart Plus Prof. Jadi teman-teman kalau mau tonton lagi bisa diputar ulang. Jangan lupa di ya. follow Smart Plus Prof-nya sama Chef Mike Gunner-nya. Ya, biar nggak ketinggalan info-info demo kita selanjutnya. Oh iya Kak Seperti itu. Sitima 7969 HPP berapa Chef? Tadi Chef Miki estimasi sekitar 32 sampai 35 ribu Kak per satu kotak. Satu di set kotak, box ya. jumbo. Jadi satu kotak di set box jumbo ukuran seperti ini. Yang lebarnya ini 10 cm, ke belakangnya 13, tingginya 9 cm. Itu HPP-nya kurang lebih 35 lah, 35 ribu. Jadi kalau teman-teman bikinnya lebih kecil, HPP-nya otomatis akan lebih kecil. Nanti disesuaikan teman-teman bikinnya dan perhitungannya seperti apa. Seperti itu. Kak Kliana Sunanda, terima kasih untuk tips dan infonya sore ini. Sama-sama Kak. Jangan lupa ya di follow di Smart Plus Prof-nya. Ya. Biar teman-teman bisa update live baking demo Berikutnya. dari chef yang lain. Ya mungkin ini sudah nggak ada pertanyaan lagi ya Chef Jun ya. Ini kayaknya teman-teman udah nggak ada pertanyaan Udah lagi nggak ada ya. pertanyaan lagi ya. Jadi kita tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah join demo kita hari ini. Jangan lupa besok kita ada join demo dengan Sri Boga. Tapi itu kita akan demo onsite sih. Jadi untuk tiket pemesanan ini untuk wilayah Semarang ya di Hotel Patra. Tiket pemesanan bisa kontak teman-teman tim dari Sri Boga langsung. Bisa cari di Instagramnya @sribogaraya. Ratu Raya, Sriboga Ratu Raya. Nah, di situ ada posternya untuk demo besok. Bisa kontak mereka untuk tiket, khususnya yang untuk di wilayah Semarang. Kemudian jangan lupa besok lusa, ini sekarang hari Rabu. Besok Kamis kita demo bareng Sriboga, hari Jumat Chef Jun akan ada demo cookies. Persiapan kan sebentar lagi udah mulai puasa, mulai lebaran. Kita ada demo cookiesnya sama live baking seperti sekarang. Kita akan demo di Facebook. Facebooknya bisa search Jun Junaidi.
ada contohnya nggak ya, sebentar. Apa Bang? Ini si akun Jun Junaidi. Akunnya siapa tuh itu? Jun. Seperti ini ya teman-teman. Nah, itu udah dibukain. Nanti hari Jumat ada live di Ada live di Facebook. Facebook Jun Junaidi. Nah, jamnya sama. Jam 2 Yang didemokan siang. adalah ini. Nah, itu. Dimakan apa itu, Chef? Cookies apa, Chef? Cheesy berry cookies. Cheesy berry cookies. Berarti ada cheese-nya, ada berry-berrynya. Ya. Ah, Karena ini cookies kan untuk kombinasi ya. spesialis bulan Februari. Ya. Jadi semuanya berhubungan dengan strawberry. Strawberry, oh iya sih, mirip juga. Oke, teman-teman mungkin sekian hari ini. Kalau misal teman-teman masih ada pertanyaan, jangan ragu-ragu, bisa DM ke saya langsung di @mikegunner. Atau semisal ada pertanyaan tema-tema tertentu di Smart Plus Prof, kan kita posting nih resep-resep, bisa ketik di sana. Nanti tim kami akan berusaha untuk memberi jawaban, bantu kasih keterangan lah buat teman-teman ya. Baik, cukup sampai hari ini. Terima kasih sudah join. Terima kasih buat antusiasnya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai ketemu di live baking demo selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Chef Miki. Terima kasih. Di-cut. Udah di-cut belum? Udah nggak apa-apa. Udah gak apa-apa. Matiin.